Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan rangkuman eksklusif pendidikan agama Islam materi kelas 5 sekolah dasar tentang hidup lapang dengan berbagi. Apa saja yang akan kita bahas? Mari kita lihat. Pengertian hidup lapang yaitu bukanlah tentang rumah yang besar atau harta yang melimpah. Hidup lapang artinya hidup terasa tenang, bahagia, dan tidak sempit hati. Caranya dengan berbagi kepada orang lain, baik berupa harta, tenaga, maupun kebaikan. Selanjutnya, perintah berbagi dalam Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 disebutkan, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Penjelasan sederhananya, kalau kita memberi, Allah akan melipat gandakan pahala dan juga kebaikan kita. Selanjutnya, berbagi melalui sedekah. Pengertian sedekah adalah memberikan sesuatu dengan ikhlas karena Allah, tidak harus berupa uang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita akan membahas manfaat berbagi. Di sini ada 3. Yang pertama adalah hati menjadi tenang. Seperti dalam Quran Surat Al-Lail ayat 5-7 yang berbunyi, adapun orang yang memberi dan bertakwa, maka kami akan memudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Di mana orang yang suka memberi akan dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, disayang oleh Allah dan juga manusia. Orang yang suka berbagi akan mempunyai banyak teman dan disukai oleh orang lain. Selanjutnya yang ketiga, menghilangkan sifat kikir. Seperti dalam Quran Surat Ali Imran ayat 180 yang artinya berbunyi, janganlah orang-orang yang kikir menyangka bahwa kekikirannya itu adalah perilaku yang baik. Di sini ada pun 4 dimensi berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu harta, yang kedua tenaga, yang ketiga ilmu, dan yang keempat adalah sikap. Yang pertama adalah harta, yaitu sedekah uang jajan, berinfak di masjid, atau menyumbangkan untuk teman yang sedang sakit. Yang kedua dengan tenaga, yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah atau menolong teman yang sedang terjatuh. Yang ketiga yaitu berbagi dengan ilmu, mengajari teman sekelas yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Yang keempat yaitu sikap, memberikan senyuman yang tulus dan juga berbicara yang sopan dengan orang lain. Selanjutnya ada 3 hama yang mematikan nilai kebaikan. Yang pertama yaitu sombong atau merasa diri lebih hebat atau lebih baik karena telah memberi. Yang kedua adalah riya atau pamer, yaitu melakukan kebaikan hanya agar dilihat, diakui, dan juga dipuji oleh orang lain. Yang ketiga adalah mengungkit-ungkit atau menyakiti hati penerima bantuan atau kebaikan tersebut dengan terus menyebutkan kebaikannya atau pemberiannya. Seperti yang disebutkan dalam dalil Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 264, yang artinya berbunyi, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutkannya. Selanjutnya, siklus kebaikan yang akan tidak pernah berhenti. Yang pertama yaitu dengan dimulai niat yang ikhlas dan baik, memulai dengan hati yang murni karena Allah, bebas dari pamer dan juga kesombongan. Selanjutnya disertai dengan aksi yang nyata, melakukan kebaikan dalam bentuk harta, tenaga, ilmu, dan juga sikap yang baik. Selanjutnya adapun dampak langsung, yaitu merasakan hati yang tenang, bahagia, dan ikatan pertemanan yang baik. Selanjutnya adapun janji Allah untuk melipat gandakan pahala dan jalan menuju kemudahan hidup dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya contoh berbagi yaitu menyumbang untuk teman yang sakit, memberi sebagian uang jajan, tersenyum kepada teman, berbagi bekal dengan teman yang tidak membawa makanan, memberi uang kepada orang yang membutuhkan, membantu teman yang sedang kesulitan dalam belajar. Itu adalah contoh dari berbagi. Dan bisa digarisbawahi bahwa sedekah atau berbagi itu bisa dilakukan kepada siapa saja dan kapan saja. Untuk slide terakhir, berbagi dengan niat ikhlas karena Allah membuat hidup lebih bahagia dan tenang. Mungkin sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.